tetap memberkati kita semua, agar senantiasa melalui berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai detik ini hidup kita berarti karena kita masih memperoleh anugerah kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang terkasih, sebelum saya sampaikan renungan di PA Permata GBKP di minggu ini, mari kita meminta pertolongan dalam kebaikan Tuhan yang menyertai kita, agar hikmat sorgawi senantiasa berkuasa di dalam diri kita, sehingga kita bisa menerima dan merenungkan firman ini atas pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala pertolongan, karya terbesar-Mu bagi hidup kami. Kami syukuri sepanjang masa. Ajar kami Bapa, agar di dalam memaknai, memahami firman-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengimaninya dan menjalankan sebagai kekuatan rohani, jiwa dan raga kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca kitab Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang akan menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama Dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuja, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini, dengan tema yang diberikan kepada kita, Nampati Alu Kini Liten, ataupun dalam bahasa Indonesianya, bagaimana kita bisa membantu dengan apa yang kita miliki. Shalom, damai sejahtera buat seluruh Permata GBKP yang terkasih. Bagaimana kabarnya Permata? Tentu luar biasa, dan kasih Tuhan tetap memampukan Permata untuk dapat memiliki kerinduan untuk hadir di PA Permata, untuk memberikan sumbangan pikiran dan kemampuan yang kamu miliki untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kamu. Saudaraku yang terkasih, di PA Permata GBKP di minggu ini, kalau kita berbicara tentang membantu, meringankan beban orang lain, memberikan sumbangan pikiran, memberikan waktu, memberikan bantuan secara finansial di dalam kehidupan kita, pasti Permata GBKP sudah pernah dan melakukan hal yang demikian. Bagaimana dampaknya ketika kita dapat berbuat bagi orang lain? Orang yang sudah menjalankan dan mengimani ketika kita berguna bagi orang lain, tentu akan memberikan ketenangan jiwa dan raga kita. Kita merasa tenang, kita merasa bersuka cita bisa berguna bagi orang lain tentunya. Tapi tidak jarang juga di dalam praktek kehidupan yang kita alami, banyak Permata GBKP belum membuka diri, belum memberi diri, belum memberikan peluang yang baik di dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Nampati alu kiniliten. Permata GBKP, kalau kita mengimani di dalam diri kita potensi untuk memberikan bantuan yang ada di dalam diri kita kepada orang lain, Tuhan sudah titipkan bagi pribadi dan kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita mengimani titipan Tuhan itu bagi kita. Apakah hanya kita peruntukkan untuk diri kita sendiri, atau boleh kita berbagi dengan orang lain. Karena kita tahu apa yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita 100%. Ada hak orang lain yang Tuhan titipkan bagi diri kita, agar melalui itulah kita bisa meringankan, membantu orang lain juga. Kalau kita memasuki perikop kita ini, jelas sekali kita boleh belajar dari perikop kita yang menjadi bahan PA Permata dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Siapakah orang-orang yang sudah terpanggil jiwanya untuk memberikan bantuan kepada rombongan Yesus di dalam memberitakan Injil? Salah satunya adalah para perempuan-perempuan. Kenapa khusus di dalam kitab Lukas pasal 8 ini Lukas mengangkatkan harkat dan martabat seorang perempuan ataupun sekelompok perempuan? Karena tradisi Yahudi tentunya ketika itu menganggap kehadiran seorang perempuan itu tidak perlu bagi kehidupan orang lain. Kehidupan seorang perempuan ataupun ibu rumah tangga hanya berguna untuk kalangan tertentu di dalam keluarganya sendiri, nggak perlu berbuat bagi orang lain. Kehadiran seperti apapun kehebatan seorang wanita ketika itu tidak berharga di kalangan kebudayaan orang Yahudi. Dalam kesempatan ini Lukas mau mengangkat martabat seorang wanita, karena bagi Tuhan tidak ada masalah gender yang dipermasalahkan. Perempuan atau laki-laki, kebesaran Tuhan tetap dinyatakan. Amin. Jadi dalam hal ini Lukas mengangkatkan bagaimana perbuatan perempuan-perempuan selain daripada rombongan Yesus beserta dengan murid-muridnya, yang dari daerah satu pergi ke daerah yang lain, dari kota satu pergi ke kota yang lain, dari desa satu pergi ke desa yang lain. Mereka pasti butuh bekal. Mereka pasti pernah merasakan kelelahan. Mereka pernah lapar. Mereka butuh istirahat. Itu boleh kita baca di dalam Injil-Injil yang memberitakan bagaimana Yesus dengan murid-muridnya memberitakan Injil ke berbagai-bagai tempat. Siapakah yang peduli bagi mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang sudah pernah dibebaskan oleh kuasa Tuhan melalui pelayanan Yesus Kristus. Perempuan-perempuan dengan nama-nama yang tertera di dalam perikop kita sebagai bukti, sebagai saksi sejarah Alkitab mengatakan bahwa mereka sudah dibebaskan dari ikatan dosa, dari ikatan roh jahat, dari berbagai penyakit. Mereka sudah pernah dimenangkan oleh kehadiran Yesus yang memberi kuasa kepada perempuan-perempuan ini. Dan yang kedua kita lihat di sini, orang yang sudah pernah dibebaskan oleh kuasa Tuhan hidupnya tidak akan diam oleh keadaan yang ada mereka hadapi. Contohnya, para perempuan ini, mereka bersatu hati, mereka bersekutu, mereka memiliki satu tujuan yang sama untuk bisa membantu rombongan Yesus di dalam mengabarkan Injil kemana mereka pergi. Apakah yang bisa dilakukan oleh para perempuan? Walaupun dalam catatan para perempuan itu mungkin dianggap adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak diperhitungkan, makhluk yang memiliki banyak keterbatasan yang mengikat ruang gerak mereka kemanapun mereka berada. Tapi para perempuan-perempuan ini yang sudah pernah dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, mereka memakai potensi diri mereka untuk bisa membantu pelayanan Yesus. Apa yang dilakukan oleh para perempuan ini? Salah satunya mereka melakukan satu tindakan untuk membantu bekal ataupun apa yang dibutuhkan oleh rombongan Yesus di dalam memberitakan Injil tersebut. Tentunya bekal apakah itu? Ya pasti mereka butuh bekal makanan, mereka butuh tempat istirahat, mereka juga butuh untuk perlengkapan-perlengkapan sarana penunjang dalam pemberitaan Injil. Tapi perempuan-perempuan ini sangat cekatan sekali. Mereka sangat peduli, mereka sangat empati terhadap pelayanan yang dilakukan oleh rombongan Yesus. Sehingga apa yang mereka miliki pada saat ini, mereka tidak rugi-rugi, mereka tidak membatasi diri. Apa yang bisa mereka lakukan, mereka berikan untuk mendukung pelayanan Yesus dan rombongannya, yaitu beserta dengan murid-murid Yesus. Inilah yang bisa kita lihat bagaimana perempuan-perempuan mendukung pelayanan Yesus. Kalau kita bawa teks ini ke konteks sekarang ini, saudaraku, bagaimana permata? Apa yang kamu miliki saat ini? Apakah kamu dengan iman berani mengatakan, di dalam jiwaku banyak sekali titipan Tuhan yang sudah aku peroleh.
Di dalam hidupku banyak sekali titipan yang sudah Tuhan berikan bagiku. Aku sudah bisa menikmati hasil pekerjaanku. Aku memiliki waktu untuk bisa berguna bagi orang lain. Aku memiliki sumbangan pikiran yang bisa memuatkan orang lain dan lain sebagainya. Ketika saudara mengenal potensi diri saudara, apakah potensi diri itu berdasarkan kemampuan kamu, maka kamu memiliki potensi diri kamu? Ataukah kamu mengaku segala potensi dan segala apapun yang kumiliki saat ini Tuhan, sumbernya adalah berasal dari Tuhan? Kalau itu sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Permata, jangan tunggu besok Permata, jangan tunggu lusa, jangan tunggu kapan-kapan, jangan katakan kepada diri kamu itu bukan tugas saya. Tugas kita untuk memberikan bantuan kepada siapa saja, untuk memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi dari perikop kita ini, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita? Perbuatan apa yang sudah pernah kita lakukan untuk meringankan beban orang lain? Apakah waktu kita, sumbangan pikiran kita, ataupun finansial yang kita miliki? Ataukah pekerjaan kita? Banyak hal yang boleh kita lakukan kalau kita cekatan dan jeli. Kalau kita sangat peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan kita ataupun dimanapun kita berada, pasti sangat dibutuhkan kehadiran kita untuk bisa satu hal yang boleh kita lakukan, memperkenalkan Allah itu bagi kehidupan, menyatakan satu kemurahan dan kebesaran Tuhan bagi kehidupan orang lain, termasuk bagi diri kita sendiri. Jadi di PA Permata GBKP di minggu ini, bagaimana kita mengevaluasi diri seperti yang saya sebutkan terdahulu, saudaraku, seberapa banyak yang sudah kita lakukan? Kalau kita mengevaluasi diri kita secara pribadi, ketika kita tahu potensi diri kita, kemampuan kita, seberapa banyak sih aku berguna bagi orang lain? Dan mungkin orang bisa mengatakan, kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita kan nggak ingat pendeta. Yang namanya itu ya sedaya mampu kita lakukan, dan itu tidak pernah kita ingat di dalam hidup kita. Oke, fine Permata. Tapi yang namanya kita itu berdampak dan berguna bagi orang lain, alam sadar kita tentu memiliki kesadaran yang sangat sadar sekali. Jiwa kita terpanggil untuk itu. Bukan berarti untuk diingat-ingat, tapi menjadikan karakter kita terubah, terbangun oleh kehadiran kita yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain melalui bantuan, melalui kehadiran diri kita. Menunjukkan kemampuan bukan berarti kita pamer, bukan berarti kita sok jago, sok hebat, tidak. Tapi yang kita tunjukkan di situ bukan kehebatan kita, tapi ada kehebatan Tuhan yang perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam PA Permata di minggu ini, nampati alukinilitin, ada dua metode sharing dan aksi yang harus kita pahami bersama agar jiwa kita terpanggil untuk bisa berguna bagi orang lain. Kalau tidak bisa besar, kecil. Kalau sudah bisa kecil, tentu ada perkara yang lebih besar yang boleh kita lakukan bersama. Saudara, kita akan memasuki aksi dan sharing kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Kami akan membacakan poin yang pertama. Tentuna kerina kita enggo pernah nampati subuh arah gegeh waktu talenta ras kini ditenta. Man keluarga, teman, ras perpulungan. Mari si bagikan pengalaman taman teman ta. Penggejapan si ugang lit bas pusuh kenca kita muat bagin ibas nampati. Pertanyaan nomor 1 tentu mengarahkan kita. Pasti kita sudah pernah memberikan bantuan baik dari segi talenta kita, apa yang kita miliki, waktu kita, kekuatan kita, pikiran kita, dan lain sebagainya yang kita berikan kepada keluarga, masyarakat, jemaat Tuhan, ataupun orang lain. Bagaimana perasaan dan apa yang kita alami ketika kita boleh membantu orang lain? Pasti bagi orang yang sudah melakukan, dia tidak pernah kekurangan, tapi justru yang membawa dirinya damai sejahtera. Mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Segala yang kau berikan bagiku Tuhan, aku bagikan kepada orang lain, agar orang lain juga
merasakan seperti apa yang kurasakan. Bagaimana baiknya dan bagaimana dukungan yang Tuhan berikan agar senantiasa hidupku terpelihara, orang lain juga merasakan seperti apa yang kualami. Itulah mungkin sebagian, dan lain sebagainya boleh disaksikan di PA Permata GBKP di minggu ini. Poin yang kedua, aksi. Silakukan gerakan 10.000 per kala, tep kategorial guna bangun taman ras gedung PAUD Bintang Muria GBKP. Setiap jiwa tidak akan pernah kekurangan ketika kita memberikan bantuan gerakan 10.000. Masalahnya, peduli maukah kita atau tidak? Kalau kita mau, ayo Permata GBKP, aksi kategorial salah satu Permata GBKP, berikan aksi 10.000 untuk bisa mendukung pendirian PAUD Bintang Muria GBKP. Kalau tidak kita, siapa lagi? Tuhan titipkan banyak karunia kepada kita. 10.000 tidak ada artinya dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan yang kita butuhkan. Kasih bagian Tuhan untuk bisa kita wujudkan pembangunan gedung PAUD Bintang Muria di GBKP ini. Kiranya aksi ini boleh kita lakukan. Semangat untuk mengikuti aksi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala anugerah pemberian-Mu Tuhan Yesus. Kau baik, Engkau menganugerahkan talenta, potensi diri, kesuksesan di dalam pekerjaan kami, kesehatan tubuh, roh dan jiwa kami, keluarga kami. Mampukan Permata GBKP peduli lingkungan, peduli terhadap sesama. Mampukan Permata GBKP memiliki aksi sosial yang tinggi, karena mereka menghargai Engkau, memperkenalkan Engkau kepada siapa saja pun. Di dalam peduli empati kepada manusia dan lingkungan adalah wujud tanggung jawab orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.